Baik teman-teman, untuk file yang ini adalah materi lanjutan daripada week pertama kemarin karena di week pertama kemarin kita berhenti di anatomi dan saya harap sudah lumayan mengerti tentang cara kerja daripada organ maupun anggota tubuh yang kita bahas kemarin. Mungkin setelah ini kan nanti ada presentasi untuk diskusi terkait hal tersebut. Jadi dari situ kita baru bisa melanjutkan ke instrumentasinya. Nah, untuk kelanjutan dari week pertama setelah belajar anatomi, kita akan mengenal beberapa instrumentasi biomedis yang mungkin teman-teman udah pada kenal juga. Mungkin udah beberapa yang sering dilihat atau pernah pakai juga. Untuk selama kuliah ini mungkin tidak terbahas semua, tapi secara umum instrumentasi umum yang sering digunakan akan diulas tapi tidak mendalam, karena kalau mendalam itu lumayan banyak. Jadi nanti ke depan sampai akhir sesi dengan Pak Budi itu akan membahas setiap minggunya instrumentasi yang berbeda, namun tidak sampai mendalam seperti itu. Nah, yang pertama adalah ECG. Mungkin sudah ada yang membahas terkait dengan cara kerja jantung. Nah, kalau ECG ini tugasnya adalah untuk merekam aktivitas daripada jantung. Dan untuk kelompok yang membahas tentang jantung sudah tahu ya, jantung itu adalah memasukkan darah kemudian memompa ke seluruh tubuh dan paru-paru. Aktivitasnya akan seperti itu. Dia memiliki 4 ruang mulai dari atrium ke bilik, bilik ke atrium dan pompa keluar. Nah, itu adalah satu cycle daripada aktivitas jantung. Nah, fungsi dari instrumen ECG atau elektrokardiograf itu adalah merekam aktivitas tersebut. Jadi nanti akan ada sinyal jantung yang terekam dan itu nanti akan digunakan dokter untuk menganalisa apakah ada ketidakwajaran ataupun ketidaknormalan daripada sinyal tersebut. Nah, ini yang banyak kedepannya juga dibuat menjadi inovasi karena rekam jantung merupakan salah satu yang banyak digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Jadi kadang karena jantung adalah inti dari core daripada seluruh tubuh. Jadi dari analisa jantung pun kita kadang bisa menganalisa apakah ada organ lain yang bermasalah ataupun tidak. Nah, itu nanti ada deep analysis yang ke sana. Jadi rekam jantung itu walaupun terlihat sinyalnya PQRS itu, QRS kompleks itu mengandung banyak sekali informasi di dalamnya. Tidak hanya masalah daripada jantungnya sendiri, namun juga bisa merepresentasikan kondisi keseluruhan dari tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah EEG. EEG ini untuk mengetahui rekam otak. Nah, seperti yang mungkin sudah dicari tahu oleh teman-teman yang kelompok membahas tentang brain. Nah, itu otak itu kan mengirimkan sinyal. Di dalam otak terdapat banyak ganglion, terdapat banyak sistem saraf yang di situ ada reaksi kimia untuk melemparkan signal ke ganglion yang lain. Nah, itulah yang sinyal tersebutlah yang akan terekam oleh EEG. Nanti di dalam EEG ada 4 jenis sinyal sesuai dengan frekuensinya masing-masing dan itu merepresentasikan terkait dengan kondisi tubuh kita juga. Jadi misalnya salah satu contohnya rekam EEG itu digunakan untuk di luar daripada permasalahan otak ya, permasalahan fungsi otak bisa dianalisa untuk sleep apnea. Jadi gangguan tidur seperti itu. Jadi tidur itu kan ada di deep sleep itu ada di frekuensi sekian.
Nanti dengan analisa EEG bisa diketahui apakah orang tersebut memiliki gangguan tidur ataupun tidak. Jadi tidak hanya dari gangguan otak saja, namun rekam EEG juga bisa digunakan sama seperti jantung, tapi kalau jantung, kalau ECG itu mungkin lebih lebih banyak ya yang bisa dianalisa dari sinyalnya. Tapi kalau EEG, ada selain daripada permasalahan, brain, tapi dan bisa juga dianalisa untuk, penyakit lainnya. Berikutnya sphygmomanometer. Nah, ini atau gampangnya adalah tensimeter. Ini mungkin teman-teman yang sudah mempelajari pembuluh darah mungkin lebih bisa membayangkan. Jadi ini gunanya kalau setiap kita ke rumah sakit pasti ya akan ditensi. Mungkin alatnya tidak berbentuk seperti ini lagi, mungkin sudah bentuk otomatis yang digital seperti itu. Jadi suster ataupun perawat itu tidak lagi mendengarkan korkotofnya, tidak lagi mendengarkan dengan menggunakan stetoskop, tapi bisa langsung keluar di digitalnya. Nah, ini adalah alat tensimeter yang mengukur sistole dan diastole daripada tekanan darah di tubuh kita melalui pembuluh darah yang biasa di sekitar lengan ya, sekitar lengan seperti itu. Kemudian ada ventilator. Nah, ini alat untuk memberikan udara. Jadi seperti nafas buatan gitu, seperti itu. Jadi ketika kalau teman-teman yang udah membahas paru-paru, paru-paru itu kan adalah merupakan salah satu bagian daripada sistem pernafasan. Namun sistem pernafasan itu kan dari dari hidung ke kerongkongan, terus ke bronkus, bronkiolus sampai ke alveolus. Nah, itu ada proses pengaliran udara. Namun untuk beberapa kondisi paru-paru yang sudah tidak begitu aktif atau tidak begitu bagus, itu dia tidak mampu untuk mengalirkan udara 100% ke dalam paru-paru. Nah, bahayanya jika paru-paru itu kolaps ya istilahnya seperti itu, dia tidak bisa 100% memasukkan udara ke dalam tubuh, itu nanti akan berpengaruh pada kadar oksigen di dalam darah. Karena tugasnya paru-paru adalah mengambil oksigen dari luar dan menukarkan, jadi tidak hanya menangkap oksigen dan memasukkan ke dalam tubuh, tapi dia juga berfungsi untuk menukarkan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya paru-paru itu kolaps, udara tidak bisa masuk, berarti kadar CO2 atau karbon dioksida di dalam tubuh kita akan tinggi. Nah, itu nanti yang akan ditunjukkan seperti yang mungkin sering didengar, hipoksia, kadar oksigen di dalam darah itu menurun. Nah, itu akan sangat berbahaya karena karbon dioksida itu adalah racun di dalam tubuh ya. Jadi dengan kadarnya yang tinggi dan darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, itu akan membuat banyak hal yang terganggu seperti itu. Jadi ventilator ini berfungsi untuk membantu si paru-paru memasukkan udara ke dalam tubuh agar proses gas exchange-nya itu tetap terjadi. Nah, secara keseluruhan instrumentasi medis itu kurang lebih sama-sama aja. Jadi blok diagramnya itu kurang lebih sama-sama aja. Mulai dari human yang diukur, kemudian ada sensor, ada kalibrasi, ada sensor. Nah, sensor ini untuk menangkap sinyalnya. Jadi unlike tidak seperti kebanyakan sinyal yang lain, maksudnya kalau teman-teman biasa membuat alat, ada sesuatu yang ditangkap, entah itu berupa panas atau berupa reaksi kimia atau lainnya. Nah, kalau di dalam tubuh manusia ini mostly adalah voltase, ke elektrik. Jadi electric current yang di transfer oleh tubuh ke sensor tersebut. Namun biasanya kondisinya itu tidak besar. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh tubuh itu
mungkin sekitar hitungan milivolt seperti itu. Jadi sensor yang menangkapnya juga harus khusus, memang ada penangkapnya. Kemudian setelah itu akan ada konversi, variable conversion, kemudian pasti ada signal processing. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah sinyal ECG seperti itu, QRS kompleks begitu, bisa mulus bentuknya, benar-benar bentuknya mulus itu tidak semata-mata dari jantung masuk ditangkap oleh elektrod kemudian ditampilkan langsung bentuknya seperti itu. Tidak, tapi memang ada signal processing di dalam sehingga kita bisa melihat, dokter bisa melihat sinyalnya itu sesuai dengan yang diharapkan dan mengandung informasi yang tepat. Nah, ini challenging-nya dari alat-alat biomedis karena ketika kita menangkap sinyal, itu sinyalnya itu belum 100% informatif istilahnya begitu. Makanya butuh pemrosesan sinyal yang baik sehingga informasi penting tidak terhapus, informasi yang tidak penting dan tidak perlu atau noise yang mengganggu bisa dihilangkan. Salah satu contohnya adalah misalnya interferensi dari power 50 Hz atau 60 Hz itu kan akan mengganggu. Berhubung sinyal dari tubuh itu sangat kecil, sedangkan interferensi dari yang luar itu justru lebih besar, biasanya noise-nya malah lebih besar daripada sinyal itu sendiri. Nah, itu jadi challenging sendiri gimana caranya memisahkan antara interferensi tersebut dengan sinyal aslinya. Itu baru dari sisi power, bisa jadi gangguannya lagi dari sisi movement misalnya. Yang kita ukur kan adalah seorang manusia yang tidak bisa kita jamin tidak bergerak sama sekali. Nah, jika dia bergerak atau elektrodnya tidak pas dan sesuai dengan posisinya, bisa jadi sinyalnya akan terganggu juga. Nah, berhubung dia sangat kecil, voltasenya sangat kecil juga, dan kemungkinan nanti justru lebih besar terlihat noise-nya daripada sinyal aslinya begitu. Makanya signal processing dalam instrumentasi medis itu sangat penting sekali, baik daripada alatnya maupun daripada digital signal processing-nya juga. Kemudian yang lain sama aja ya, jadi ada data storage, terus output display dan seterusnya. Jadi basically semua dari instrumentasi medis itu block diagramnya kurang lebih sama karena semua karakteristiknya sama. Yang selalu bermasalah dari sinyal medis itu adalah noise yang banyak sehingga menutupi sinyal aslinya, mau itu instrumentasi medis 1D atau seperti ECG, EEG, EMG dan sebagainya, ataupun juga dari instrumentasi citra. Jadi kalau kayak teman-teman melihat citra USG, itu kan kurang jelas ya, maksudnya hanya hitam putih dan banyak sekali noise-nya. Nah, itu kalau kita signal processing, digital image processing untuk citra tersebut agar bisa lebih gampang untuk dilihat. Nah, itu adalah proses di signal processing tersebut. Jadi tidak semata-mata apa yang ditangkap oleh USG bisa langsung diproses untuk diagnosis, tapi butuh sekali banyak pre-processing dan processing lainnya agar citra tersebut bisa memberikan informasi yang tepat begitu. Nah, ini kurang lebih sudah measurement itu adalah objek yang diukur, human-nya itu. Kemudian energi itu ya apa yang ditangkap dari tubuh manusia. Kemudian ada sensor itu nanti yang menangkap sinyal tersebut. Kemudian ada pengkondisian sinyal atau signal processing, bagaimana caranya yang pastinya dikuatkan dulu ya. Jadi sebelum apa-apa itu harus dikuatkan dulu karena sinyal dari tubuh manusia itu sangat kecil. Kemudian ada tampilan luaran, itu adalah yang tertampak dari alat maupun apa yang dicetak, direkam oleh alat tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tugas 1 nanti ya. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan di awal adalah dari anatomi yang tadi, yang kemarin kalian pelajari, kemudian kalian sekarang mengenal beberapa instrumentasi medisnya terkait dengan anatomi tersebut.
terkait dengan organ-organ tersebut, sehingga nanti ke depannya kita bisa melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bagaimana caranya organ tersebut bisa tertangkap sinyalnya. Oke, berarti setelah ini silakan melihat ke video di week 2. Terima kasih.